makharijul huruf adalah ilmu yang sangat penting dalam pembahasan tahsin ya Syekh. Maka ini kita akan di tempat yang paling awal untuk pembelajaran tahsin. Baik, kita ya Syekh. Selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dan talaki ya Syekh. Boleh, insyaAllah. Tafadhali. Untuk pertanyaan sudah masuk di chat mungkin. Okey, ada soalan. Okey, yang ada yang mau tanya. Assalamualaikum, mohon bertanya. Irama tilawah yang mana yang sebaiknya yang harus dipelajari menurut Matn Al-Jazariyah. Syukran. Okey, syukran. Jadi Al-Imam Ibn Al-Jazari berkata, ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Jadi Imam Jazari kata apa? ورد كل واحد لأصله. Irama mana? Irama Arab yang fasih, yang bagus. Irama Arabiyah yang fasih, yang bagus, yang akan datang dari talaqi wal musyafah. Bukan suara yang lebih merdu itu adalah yang paling bagus. Seperti suara yang ada bunga-bunga banyak, yang ada isi-isi banyak, yang suaranya enak, bagus. Ini bukannya irama yang terbaik. Tetapi irama yang terbaik ialah irama yang mengandungi 3 perkara yang penting. Yang pertama, kalau kita mau irama yang bagus atau kita mencari irama yang bagus, orang yang baca Al-Quran dan nombor 1 dia menjaga tajwid secukupnya, tidak menjaga suara saja, dia menjaga tajwid. Bermakna dia baca mad yang cukup, dia baca makhraj yang betul, dia baca sifat yang lengkap, dia tidak menyeleweng bacaan, tidak lari dari lahjah Arabiyah, dia ikut lahjah tajwid dan lahjah Arabiyah yang fasih. Itu nombor 1. Yang kedua, irama yang bagus yang memiliki seimbangan dalam bacaan yang sama rata. Bermakna dia stabil dalam bacaan. Bukannya sedikit dia turun dan naik secara tidak konsisten. Macam mana contohnya? Orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu tak konsisten. Walaupun ada sebagian daripada orang kata, oh Masya Allah sedapnya suara baca seperti ini. Tetapi tidak konsisten. Harus kita mau naik tinggi, mau turun bawah, harus kita jaga suara kita, level suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang saya mampu. Ada yang lebih nak daripada ini, tapi ini yang saya mampu saja. Jadi harus kita menjaga adab bacaan dan suara, level suara. Tidak boleh kita naik turun sesuka hati. Ada cara yang kita stabilization dalam bacaan atau suara yang seimbang. Dan yang ketiga ialah irama-irama seperti bayati atau nahwan atau sika atau sabah. Itu adalah cara bacaan saja. Bukan harus kita ikut yang ini saja. Jadi cara bacaan, kalau sabah dia sedih, cara bacaannya sedih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi tetap dia baca dengan tajwid yang betul, tetap dia baca semua mad cukup. Tidak boleh kata untuk menjaga tone atau dia punya suara sampai situ tak habis lagi dia punya irama sampai orang baca
demi mau jaga irama naik turun, jadi sampai dia memanjangkan mad lazim yang 6 harakat saja menjadi 12 harakat, ada yang menjadi 24 harakat pun ada. Jadi ini semuanya bukan irama yang kita ikut. Kalau mau dengar irama yang tepat dan yang bagus, ada saya cadang 5 orang yang bacaannya memang fasih, dan ada juga yang lain. Bukan tidak ada. Ada banyak qari-qari yang bacaannya bagus, tapi yang nombor satu yang saya nasihat untuk semua boleh baca, boleh dengar bacaan mereka dan boleh ikut Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Mahmud Ali Al-Banna, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Mahmud Siddiq Al-Minshawi dan Syekh Mustafa Ismail. Dan ada lain-lain, banyak qari-qari seperti Syekh Ayub, seperti Syekh Al-Hudayfi, seperti Syekh ada qari-qari yang banyaklah, banyak yang ada bacaan, tapi kita pilih yang mana kita suka dan ikut. Memang yang terkenal dengan tajwid dan bacaan yang bagus, nama-nama yang saya sebut ini, dan ada lain tapi bukan terkenal di dunia. Mungkin mereka terkenal di tempat-tempat. Dan kalau tanya saya tentang syekh-syekh lain, memang ada, ikut yang kita suka, tapi yang penting kita jaga 3 perkara yang saya sebut ini, tajwid, seimbangan dalam bacaan, dan yang ketiga ialah irama yang terakhir. Okey, mohon jawab soalan itu sudah terjawab. Baik. Okay, Selanjutnya, buku tajwid apa yang ditulis Iman Ibnu Jazari terjemah bahasa Indonesia? Jadi buku tajwid apa yang ditulis Iman Ibnu Jazari, bukan Imam Ibnu Jazari terjemah bahasa Indonesia. Mungkin ada banyak buku tapi saya tidak tahu sebab saya tidak cari buku dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin Ustazah Ulfa yang nasihat buku apa, saya tidak tahu. Okey. Ustazah Ulfa tahu buku apa? Untuk terjemahan saya belum tahu ya, Syekh. Belum tahu. Okey. Jadi saya kalau buku tajwid, buku Ibnu Jazariyah yang ini saya ini yang saya hafal dan saya ikut inilah Ibnu Jazari, Dr. Aiman Sweet, dan ada buku yang sudah terjemah ke bahasa Melayu, bukan Indonesia. Buku namanya buku At-Tajwid Al-Musawwar. Sekiranya ada yang mau buku itu, saya ada di Malaysia dan saya sebarkan juga. Jadi boleh melalui Ustazah Ulfa, kalau ada yang mau beli, insya-Allah boleh kirim dari Malaysia, yang diterbit oleh Dr. Aiman Rushdi Sweet, tapi dia bukan matn Jazariyah, dia tajwid dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab ada juga dalam buku yang sama. Dan buku itu memang tersebar di satu dunia, bukan di Indonesia saja, satu dunia. Saya sudah jual juga di Indonesia, dan ada cetakan yang baru di Malaysia. Sekiranya ada yang mau, boleh juga minta dari Ustazah Ulfa, nanti insyaAllah saya uruskan. Buku ini bagus dan ada gambar berwarna, bukan buku yang biasa, tapi agak mahal sedikit. Harganya RM175 Malaysia. Termasuk jadi harga, itu ada yang berapa ya, Syekh? 2 jilid. Dia ada 2 jilid. Itu tebal. 2 jilid besar. Okey. Okey, insya-Allah khair. Assalamualaikum. Bolehkah saya share mengulangkan pengucapan makhraj huruf kha? Okey, huruf kha seperti yang saya sudah sebut tadi, kita tak boleh berlebihan sampai seperti ini. Memang tidak salah besar, tetapi kurang tepat. Yang tepat harus kita sebut kha, 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 khalidina, khalidina, kha, khalidina. Jadi hanya halus dan jelas. Halus dan jelas, tidak berlebihan, tidak ada suara seperti orang mauludah yang seperti ini atau yang tidur. Jadi dia suara dia halus saja. Okey, alhamdulillah sudah jawab.
bisakah diterangkan makhraj tiap huruf? InsyaAllah masa akan datang saya akan jelaskan insyaAllah setiap huruf. Okey, memang tak cukup waktu sekarang. Jika berkenang, apakah bisa dilafazkan 29 makhraj huruf hijaiyah? InsyaAllah setelah ini saya sebut, atau sekarang bagaimana Ustazah Ulfa? Saya sebut sekarang. Okey. Boleh. Baik, ana sebut semua makhraj. Ana tidak jelaskan tapi hanya sebut saja. Sebab ada dua permintaan, jadi saya ambil pertengahan jawapan. Jadi kita sudah sebut qalu, qulu, qila, dan kita masuk huruf halq a, al, kemudian huruf lisan aq, ak, aj, ash, ay, ad, al, an, ar, ad, at, as, az, as, al, az, ath. Sudah habis huruf lisan, kita pergi ke syafatain. Af, kemudian au, waw, kemudian ab, am, dan setelah ini khayshum. Ghunnah memang keluar dari khayshum. An, am, ini semua huruf hijaiyah. Senang saja, tidak ada susah insyaAllah. Jadi harus semua cuba insyaAllah. Okey. Kenapa banyak orang membaca akhir setiap ayat berbeda harakatnya? Okey, berbeda harakatnya. Jadi kalau akhir ayat ini bukan harakat berbeda. Kalau kita jumpa mad arid lissukun, mad arid lissukun, hukumnya jaiz, kadang-kadang hukumnya wajib, kadang-kadang hukumnya lazim. Itu mad arid lissukun. Jadi yang jaiz memang ada perbedaan. Yang jaiz itu yang tidak ada berkumpul dengan mad yang lain. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dua, jaiz. Jadi jaiz itu ada pilihan. Boleh 2, boleh 4, boleh sampai 6. Ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, 2. Al-alamin, 4. Atau 6, al-alamin, 6 harakat. Jadi seeloknya atau sebaiknya kita tidak campur. Kalau kita baca 2, terus bacaan kita semua 2 sampai habis. Kalau kita baca 4, terus bacaan kita semua sampai habis 4. Jadi boleh kita yakni kalau mau tukar-tukar boleh juga, tapi lebih afdal kita konsisten dan baca sama seperti yang disebut oleh al-Imam Ibn Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi kalau kita baca di sini 2, harus kita ikut 2 yang lain, dan memang hukum-hukum di semua Al-Quran dia berulang-ulang saja, tidak ada beda ikhfa di awal surah dan ikhfa di akhir surah. Jadi berbeda tempat ada sama kita sebut, tapi kalau hukum lain memang akan berbeda. Okey, jadi soalan ini sudah terjawab. Assalamualaikum. Bagi orang yang terbiasa. Assalamualaikum. Bagi orang terbiasa. Okey, terbiasa sengau masuk hidung. Singau tu alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Iya, iya, Syekh. Betul. Okay, terus Ustazah baca. Bagaimana caranya agar tidak sengau atau masuk ke hidung ketika baca Quran? Okey, Ifah yang tanya soalan ini. Okey, Ukhti Ifah. Ifah, betul perempuan? Ifah perempuan? Baik. Okey, jawapannya perkara ini memang semua akan ada sebagian sedikit dari hidung. Termasuk saya sendiri, kadang-kadang suara akan pergi ke hidung. Jadi kalau saya rasa seperti ini, jadi harus saya praktik 3 yang saya sebut tadi.
Qa, Qu, Qi, Qa, Qu, Qi. Dan saya test, cuba tutup hidung. Lihat bagaimana. Qa, Qu, Qi. Sudah betul. Dan saya praktik. Dan saya cuba keluar suara dari dalam. Jangan suara dari tekak saja atau dari tenggorokan saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ini menyakitkan suara. Jadi harus saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kalau secara bersendirian tidak dapat untuk menghilangkan singau. Harus kita baca dengan guru. Seperti Ustazah Ulfa dan Ustazah dan Ustaz-Ustaz yang ada di situ, di sekitar anda semua. Sekiranya ada yang jauh dari Ustazah Ulfa, carilah di mana-mana markaz yang ada sekitar anda dan cuba praktik sama guru-guru yang ada sana, yang bacaannya bagus, yang diiktiraf dengan bacaan yang bagus. Jadi singau kita cuba tutup hidung dan cuba keluar suara dari sini saja. Dan hidung khusus untuk gunnah saja, dengung. Kalau selain daripada dengung, tak perlu kita keluar dari hidung. Kalau sudah terbiasa, harus praktik untuk hilangkan. InsyaAllah lama-lama akan hilang. Okey. Bisa diulang Ustaz Quri yang direkomendasikan. Okey. Banyak qari, tapi yang terkenal di satu dunia dengan bacaan yang bagus, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Mahmud Siddiq Al-Minshawi, Mahmud Ali Al-Banna, dan Abdul Basit Abdul Samad, Mustafa Ismail, Syekh Ayyub, Syekh Al-Hudhaifi. Jadi 2 dari Saudi dan 5 dari Mesir. Okey. Di dunia ini banyak lagi qari-qari, tapi ini memang terkenal. Dan Syekh Husari itu adalah qari yang pertama yang rakam Al-Quran secara keseluruhannya dalam kaset. Itu Syekh Al-Husari. Dan sebelum Syekh Husari ada juga seperti Syekh Hamdi Zamil, seperti Syekh Muhammad Rifat, seperti ini semua memang bacaan yang bagus. Syekh Muhammad Rifat, itu qari-qari Mesir yang terkenal di satu dunia. Jangan tanya saya qari-qari yang tidak bagus. Ini saya tidak mau sebut. Jangan tanya saya mana qari-qari yang tidak bagus. Semua bagus. Tapi kalau jaga 3 perkara yang saya sebut ini, yang pertama tajwid, lengkap semua, dan jaga seimbangan suara, dan juga yang ketiga ialah dia ada irama atau suara yang bagus, dan dia menambahkan atau mempentingkan, diutamakan makhraj, sifat dan tajwid, dan yang kedua suara, yang ketiga irama. Kalau orang menambah irama lebih daripada tajwid, memang kurang bacaannya, tanpa saya sebut nama-nama sesiapa. Okey. Soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum. Misal waqaf. Waqaf di setiap akhir ayat surah Al-Fatihah sebaiknya hitungannya berapa harokat? Okey. Kalau baca cepat, hadir 2, lebih bagus 2. Kalau baca yang tadwir 4. Kalau baca tahqiq 6. Dan terpulang, terserah. Kalau baca hadir 4 atau 6 bisa juga, tidak ada masalah. Tetapi lebih bagus kalau kita baca cepat, kita pendekkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau cepat. Kalau kita baca perlahan, lebih bagus kita memanjangkan sedikit, 4 atau 6 harakat, dan tidak ada batasan sesiapa yang mau baca, baca saja berapa harakat, sebab ini mad jaiz, bukan wajib, bukan lazim. Okey, selanjutnya. Assalamualaikum Syekh, bagaimana pengucapan huruf kasrah yang benar? Okey, seperti yang saya sudah sebut tadi, qila, qi, harus kita sebut seperti ini. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Bil Alamin itu tidak sebenar. Mohon maaf.
Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Billah, bukan billah, billah. Atau ihdina, bukan ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Jadi untuk menambahkan atau meyakinkan kasrah kita ini betul, harus kita ke belakang sedikit atau senyum sedikit untuk memastikan kasrah kita sudah cukup dan betul. Kalau tidak ke belakang pun tidak ada masalah, tapi jangan ke depan. Jangan baca ihdinas sirata atau alhamdulillahi rabbil alamin. Tak boleh. Memang rabbil alamin lebih mudah dan lebih tepat insya-Allah. Okey. Baik ya Syekh. Pertanyaan terakhir, boleh di list nama qori yang direkomendasikan oleh Syekh? Sudah tadi ya Ustaz. Sama nama buku yang direkomendasikan. Nama buku ya Syekh. Okey. Sudah ada? Ada yang sudah share nama? Okey, benar. Nah, Syekh ini dari Okey, jadi dari Markaz, alhamdulillah. Bagus. Sebab saya rasa Markaz pun reference qari-qari tersebut. Sah? Sah ya Syekh. Alhamdulillah, terbaik. Syukur Ustazah Ulfa. Buku tu nama dia At-Tajwid Al-Musawwar. Dan jadi saya wakil di Malaysia. Di antara wakil-wakil yang sebarkan buku itu. Jadi kalau ada yang mau boleh minta dari Ustazah Ulfa, nanti kita uruskan insya-Allah siapa yang mau kita kirim ke Indonesia insya-Allah. Nama buku tu Al-Tajwid Al-Musawwar.